membahas ayat yang keempat dan kelima. Sebenarnya mulai dari ayat keempat sampai yang terakhir, yaitu 4, 5, 6, dan 7, itu membahas sebagian dari karakter orang munafik. Nah, ini konteksnya lebih menyerupai orang-orang Madinah. Di Madinah ada orang Muhajirin dan Ansor yang Muslim, ada juga orang Yahudi, dan juga ada orang yang pura-pura Muslim, tapi sebenarnya mereka bukan Muslim. Ya, oleh karena itu mereka adalah golongannya orang munafik. Mari kita pelajari ayat keempat dan kelima terlebih dahulu. Insya Allah dua ayat terakhir kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka kecelakaan, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Kalau kita membaca jangan berhenti di situ, karena kalau berhenti di situ berarti orang yang sholat justru celaka. Orang-orang yang sholat ini disifati oleh Allah dengan menyampaikan ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai terhadap atau di dalam sholatnya. Coba dari segi makna, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata dari di sini terjemahan dari kata an. Kalau kata depannya itu an, berarti kondisi seseorang itu di luar sholatnya. Bandingkan kalau seandainya digunakan kata depan fi. Kata depan itu bahasa Arabnya huruf jar. Kalau saya bilang huruf jar, mungkin apaan itu? Ya. Huruf jar itu sama dengan kata depan. Kalau digunakan kata fi, maka berarti mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam sholat. Nah, kalau lalai di dalam sholat itu kan kita sering sekali mengalami itu. Misalnya sudah 4 rakaat, kita ingatnya baru 3 rakaat. Kita berada di dalam keadaan sholat, terus kita lupa tentang sholat itu sendiri. Lupanya itu tidak harus berarti karena kita pikirannya meleng kemana-mana. Kadang-kadang orang yang berusaha khusyuk pun itu bisa lupa, ya, karena orang ketika sholat perhatiannya itu menghadap Allah dan juga memperhatikan bacaan-bacaan yang sedang diucapkan. Jadi perhatiannya itu rangkap. Nah, kalau orang itu berada di dalam keadaan sholat kemudian lupa tentang apa yang dilakukan di situ, 3 rakaat atau 4, maka itu tidak termasuk di sini, ya, tidak termasuk yang celaka, karena orang yang lupa seperti itu bisa ditebus dengan cara sujud sahwi. Jadi kalau dia sudah sujud sahwi itu udah nggak ada masalah. Dan itu biasa, karena kalau kita sedang berusaha khusyuk, itu pikiran kita terfokus, misalnya saking takutnya kepada Allah, lupa bacaannya. Gitu. Aku tadi baca apa tadi? Gitu. Nah itu kalau yang semacam itu insya Allah tidak apa-apa. Nah di sini
pernyataannya tidak menggunakan fi yang artinya di dalam, tapi yang menggunakan an yang artinya dari. Dan an itu menunjukkan dari yang terpisah gitu. Bandingkan dengan min. Nah, kalau min itu dari, tapi dari yang tidak terpisah. Baik, kita lanjutkan bahwa secara umum 3 ayat pertama dari surat Al-Ma'un itu membahas tentang ciri khas orang kafir. 4 ayat yang terakhir membahas tentang orang munafik. Secara umum mereka suka melalaikan sholat, suka pamer, dan pelit, kikir atau bakhil. Ciri khas yang umum untuk orang-orang munafik itu digambarkan di berbagai bagian dari Al-Quran. Misalnya yang paling awal itu digambarkan mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu gambaran secara umum, ya. Terus tapi juga ada di ayat-ayat yang lain memberikan gambaran tentang munafik, yaitu pada ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah. Mohon maaf ya, saya ulang bahwa secara umum digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 8. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu, ada orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kok kepada Allah dan hari akhir. Tapi dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang mukmin. Kalau kita perhatikan dari segi tata bahasa Arabnya, di depan mereka dikatakan bahwa mereka mengatakan amanah, kami beriman. Amanah yang diartikan kami beriman itu bentuk katanya adalah kata kerja. Kata kerja itu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Nah, kalau ada seseorang mengatakan melakukan suatu pekerjaan, itu tidak harus berarti dia mempunyai karakter yang seperti itu. Bisa saja dia sesekali mengerjakan itu. Misalnya seseorang yang mungkin karena kepepet lalu terus mencuri. Apakah dia bisa dikatakan sebagai pencuri? Nanti dulu. Kalau dia melakukan itu berulang lagi, maka mencuri itu sudah menjadi karakter dia. Kalau karakter itu dinyatakan dengan kata sifat, tapi mencuri dikatakan dengan kata kerja. Dia mencuri, tapi dia bukan pencuri. Nah, di ayat 8 ini mereka mengatakan kami beriman, tapi mereka bukan mukmin. Nah, bedanya kalau kami beriman itu berarti kata kerja. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang mukmin, kata sifat. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang beriman itu tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan, tapi keimanan itu menjadi karakter kita. Kalau itu sudah menjadi karakter, baru kita disebut orang mukmin. Nah, orang yang belum sampai masuk itu ya bisa berada dalam proses. Tapi ada orang-orang yang mengatakan berimannya itu, atau bukan hanya mengatakan, kadang-kadang pergi ke masjid, tapi dia ke masjidnya bukan karena menyembah Allah, tapi ada kepentingan lain. Nah, orang semacam itu adalah orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang munafik. Jadi pengertian
intinya munafik adalah orang yang menyatakan atau melahirkan tindakan seolah-olah dia beriman, tapi keimanan belum menjadi karakter dia. Ini beda dengan kata munafik yang dipakai oleh orang sehari-hari. Saya bukan munafik, saya terus terang aja, saya pernah serong gitu. Ya, saya nggak munafik. Kata munafik di situ dipakai oleh dia untuk menunjukkan arti bohong. Nah, kalau bohong tentang kegiatan seperti itu bukan munafik, ya kafir gitu. Ya kafir. Yang munafik itu orang yang mengatakan atau melahirkan tindakan seolah-olah dia orang yang beriman, tapi hakikatnya bukan orang mukmin. Kenapa sih orang-orang itu pada munafik? Umumnya orang-orang munafik itu berharap bahwa orang-orang di sekitarnya itu menganggap mereka beriman. Biasanya semacam itu ada kepentingan tertentu. Bisa kepentingan itu keuntungan materi, bisa juga keuntungan politik. Jadi melakukan sholat misalnya punya kepentingan politik. Misalnya supaya dia dianggap sebagai orang Islam, terus dia perlu menunjukkan diri bahwa dia orang yang sholat, supaya penduduk yang beragama Islam nanti ketika pemilu memilih saya. Apakah memilih saya sebagai kepala daerah, sebagai anggota DPR, DPRD, atau sebagai calon presiden. Jadi ke masjidnya hanya untuk menunjukkan aku ini muslim. Nah, untuk menguatkan itu didatangkan kameramen, terus disiarkan apakah lewat televisi atau lewat media sosial. Jadi kepentingannya kepentingan politik. Nah, orang semacam ini bukan orang mukmin, tapi orang yang pura-pura beriman. Orang pura-pura beriman itu munafik. Nah, kalau orang kira-kira beriman dan tidak beriman itu baikan mana? Ya, tentu kalau dibahas oleh orang-orang yang beriman, ya bagusan orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, pura-pura beriman, itu kan berusaha menampilkan diri lebih baik daripada yang semestinya. Orang yang berusaha menampakkan diri lebih baik daripada yang semestinya, itu kalau bahasa harian suka bilang jaim, jaga image. Tapi bahasa politiknya itu orang yang pencitraan, orang yang suka pencitraan. Jadi orang jaim, jaga image, dan orang yang suka pencitraan adalah orang-orang yang menutupi keburukan hatinya, keburukan karakternya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Nah, orang itu munafik. Oleh karena itu, begitu ada pencitraan, kita nangkap bohong dia. Misalnya, ada daerah yang sopan santunnya itu kuat sekali. Sehingga kalau misalnya berjalan itu di hadapan orang harus merendahkan badannya, membungkuk, tangannya yang satu ditaruh di bawah begitu. Itu sopan santun daerah itu. Tapi dia sebenarnya hatinya tidak sebagus itu. Jadi dia ketika berjalan dengan gaya seperti itu jaga image atau pencitraan supaya dia kelihatan orang santun.
tapi di belakang dia ngomel-ngomel. Nah itu termasuk munafik, karena dia menjaga image yang ditampilkan itu kebaikan, padahal di dalamnya bukan kebaikan. Ya. Jadi orang-orang semacam itu kadang-kadang juga sholat, sehingga mereka di dalam ayat ini disebut musallin. Gitu. Dalam bahasa Arabnya kan orang yang sholat kalau satu orang musalli, kalau banyak menjadi musallina. Nah di ayat ini disebut fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat karena memang sesekali sholat, tapi wahum alladzina hum an sholatihim sahun, mereka melalaikan sholatnya. Ya. Jadi sholatnya itu bukan dari dorongan internal, dorongan dari dalam, tapi dorongan dari luar. Nah kalau namanya jaga image, itu kan image dari orang lain, bukan image dari Allah. Pencitraan itu kan mencari citra baik dari orang lain mengenai saya. Nah, sholat atau ibadah yang lain itu tidak boleh karena citra diri yang ditangkap orang lain. Sholat itu hanya semata-mata mengabdi kepada Allah, tidak ada urusannya dengan orang lain. Jadi karena itu kemunafikan bisa dibaca dari bahasa tubuh mereka. Karena apa? Bahasa tubuh kita itu biasanya itu bersesuaian dengan isi hati yang sebenarnya. Kecuali orang yang terlatih bohong ya. Kecuali orang yang terlatih bohong itu gaya badannya itu direkayasa. Tapi kalau tidak ada kesengajaan begitu, bahasa tubuh itu bisa menunjukkan sebenarnya isi hati orang itu kayak apa. Nah, orang yang munafik itu bisa dilihat bahasa tubuhnya ketika sholat. Sholatnya itu kelihatan malas, ogah-ogahan. Misalnya, ya namanya dia tuh tidak dari dalam sholatnya. Dia sering meninggalkan sholat. Jadi sholatnya banyak bolongnya, tidak 5 kali sehari. Ketika diingatkan, mereka ya ntar kan masih jam 2, masih ada waktu. Nunda begitu. Udah jam 2 bilangnya masih jam 2, masih ada waktu. Nah, itu suka nunda-nunda. Kalau orang nunda-nunda kan berarti sholatnya masih di luar diri. Ya. Dan kalaupun mereka sholat, mereka sedikit sekali ingat kepada Allah. Sholatnya hanya jembalitan begitu, cepat sekali, membacanya ya sedikit, apalagi ingatnya kepada Allah juga sedikit. Seperti digambarkan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Bisa menipu Allah enggak mungkin. Allah enggak bisa ditipu. Tapi orang-orang munafik itu berusaha menipu. Tapi wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'udan nas. Kalaupun mereka itu berdiri melakukan sholat, mereka berdirinya itu bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu bisa dilihat gayanya berdiri. Misalnya berdirinya itu ototnya agak longgar, terus kepalanya, posisi lehernya dan sebagainya itu kentara. Dan mereka sholat itu hanya dalam rangka menunjukkan kepada orang lain, yura'u dan nas. Mereka wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut asma Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau mereka sholat sendiri misalnya, kecenderungannya mereka memilih surat-surat pendek.
Terus baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, nggak usah nggak usah 3 kali, kan sekali aja cukup. Lebih bagus 3 kali memang, tapi sekali aja kan cukup. Nah, mereka memilih cukup gitu aja sekali. Itu artinya pendek-pendek. Atau malah bacanya nggak karuan. Itu kadang-kadang kalau kita ukur dengan subhan rabbiyal azim wa bihamdih, kita belum selesai dia sudah berdiri dari rukunya. Gitu. Ya, alhasil ingatnya kepada Allah itu hanya sedikit. Kadang-kadang ketika diajak sholat, mereka justru memperlakukan sholat itu sebagai bahan ejekan. Ini anak di kalangan anak-anak muda, ya mungkin orang tua juga ada ya. Ini saya dulu suka bergaul dengan bermacam-macam teman. Terus kalau sholat itu dia bilang, udah titip salam aja deh, titip salam aja deh kepada Tuhan. Itu artinya dia tidak mau ikut sholat. Ya, saya pernah berada di suatu daerah yang penduduknya itu umumnya mengaku Muslim, tapi mereka tidak pernah kelihatan sholat. Paling tidak saya itu tidak pernah melihat mereka sholat. Tapi kalau puasa itu waktunya buka itu, wah, hiruk pikuk, ayo kita buka gitu. Terus kalau saya ajak, sholat dulu lah. Nah, terus jawabannya begitu, titip salam aja deh gitu. Masya Allah, orang ini ngakunya Muslim, puasa Ramadan, tapi kok sholat disepelekan. Nah, bilangnya titip salam. Wa idza nadaitum milas sholati takhudhuha huzwa. Ketika kalian mengajak mereka sholat, mereka memperlakukannya sebagai ejekan. Nah, ini banyak kalau di kalangan apalagi non Muslim ya. Dan non Muslim aja juga begitu. Misalnya nyetel radio, terus radio itu kebetulan ada adzan waktu zuhur atau asar. Begitu adzan, terus pada menertawakan, terus cepat-cepat diganti gelombangnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Mereka memperlakukan panggilan sholat itu sebagai sendau gurau dan main-main. Kenapa begitu? Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Mereka berbuat demikian itu karena mereka tidak menggunakan akalnya, tidak bisa memahami. Ya. Padahal sholat itu merupakan kegiatan yang sangat penting. Sebagai bukti keimanan seseorang itu ukurannya sholat. Karena sholat itu salah satu dari pilar Islam. Di samping syahadat, puasa Ramadan, dan zakat. Ketika ada hadis yang dikutip oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa. Nah, karena itu kalau kita punya bangunan pilarnya ada 5, kalau 5 ini tidak terpasang, ya bisa roboh. Ya, bisa roboh, jadi bangunannya itu keislamannya roboh. Karena sholat merupakan salah satu pilar Islam, maka selayaknya sholat itu bisa digunakan sebagai indikasi atau ukuran yang membedakan bahwa seseorang itu Muslim atau tidak. Rasulullah bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim.
Sesungguhnya pembeda antara seseorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu berarti indikasi kafir. Ya. Tapi kalau ada orang tidak sholat, nggak usah dibilangin kamu kafir, nggak usah. Ini kita belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Karena tidak melaksanakan sholat karena kenyataan bahwa tidak melaksanakan sholat itu menjadi tanda kekafiran atau kemusyrikan bagi seseorang, maka wajar bila orang yang meninggalkan sholat diancam masuk neraka. Ya, karena itu yang membedakan, begitu orang tidak melakukan sholat, kafir. Kalau kafir berarti surga atau neraka? Neraka. Besok akan ada pengakuan dari mereka yang tidak sholat ketika mereka sudah ada di neraka, namanya neraka Sakor. Ada orang penduduk surga yang tanya kepada penduduk neraka, masalah kagum fi Sakor, apa yang bisa menyebabkan kamu bisa masuk ke neraka Sakor ini? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat. Nah, karena itu hati-hati, sholat itu jangan pernah ditinggalkan, dan kita mesti disiplin ketika melakukan sholat. Dari sini juga bisa kita pahami bahwa orang-orang munafik kelak akan tinggal di neraka, bahkan di nerakanya itu di tempat yang paling bawah. Di neraka itu yang siksaannya paling berat itu berada di bawah. Neraka itu secara umum adalah dataran rendah, terus di situ ada cekungan-cekungan. Nah, di cekungan-cekungan yang rendah itu siksaannya lebih dahsyat. Beda dengan surga. Surga itu dataran tinggi makin nyaman. Kalau surga makin tinggi makin nyaman, kalau neraka makin rendah makin berat siksaannya. Allah sendiri berfirman, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di level atau tempat yang paling rendah dari neraka. Nah, kalau sudah seperti itu, walan tajida lahum nasira, kamu tidak akan bisa mendapatkan siapapun yang bisa menolong mereka. Nggak bisa. Kalau ada pertanyaan, mana lebih besar dosanya orang kafir dan orang munafik? Kok dikatakan orang munafik itu yang paling bawah? Berarti kan siksaannya lebih berat daripada orang kafir. Jawabannya, mereka layak mendapatkan siksaan lebih berat daripada orang kafir karena dosa mereka lebih banyak atau lebih berat dibanding dengan orang kafir. Bedanya di mana? Ya kalau orang kafir, mereka dosanya besar, yaitu mengingkari Allah. Titik sampai di situ. Kalau orang munafik, mereka mengingkari Allah, mereka kafir, plus menipu Allah. Menipu Allah dan orang-orang mukmin, karena mereka mengelabui orang-orang mukmin. Jadi dosanya itu dosa kekafiran plus dosa kebohongan. Maka layak kalau mereka mendapatkan siksaan yang lebih berat daripada orang kafir. Lalu, apakah sholat mereka tidak bisa mengurangi hukuman? Kan orang kafir sama sekali nggak sholat. Kalau orang munafik masih kadang-kadang masih sholat. Entah seminggu sekali atau 1 tahun sekali hanya sholat Id saja. Jawabannya adalah bahwa dosa orang munafik itu lebih berat, lebih banyak daripada orang kafir. Itu tadi, karena sholatnya itu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk mendapatkan dosa. Karena sholatnya dipakai untuk menipu atau mengelabui orang lain dan menipu Allah.
Dan sebenarnya mereka menipu diri sendiri, gitu. Karena perilakunya bertentangan dengan isi hatinya. Orang kafir dosanya hanya kekafirannya. Kalau orang munafik plus kebohongan atau penipuannya. Kalau mereka itu pura-pura, berarti mereka itu menipu. Digambarkan oleh Allah, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang yang beriman. Tapi hakikatnya sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menipu kecuali pada dirinya sendiri. Karena hati orang itu nggak bisa bohong. Tapi mereka dengan ucapan atau dengan tindakan mereka bohong. Nah, jadi kalau misalnya ada orang, ini seringkali anggota DPR, yang kami lakukan semua adalah demi rakyat, gitu. Mulutnya bisa begitu. Tapi kalau para pejabat itu korupsi, demi rakyat apa? Kamu menyengsarakan rakyat. Anggaran yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, mereka ambil untuk kepentingan mereka sendiri. Bohong. Itu double, itu dosanya. Nah, karena itu kita mesti berusaha. Sesibuk apapun jangan pernah kita lupa akan sholat. Kita harus selalu ingat sholat. Allah memberikan gambaran orang yang baik itu, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak lalai gara-gara perdagangan mereka, gara-gara pembelian atau transaksi mereka. Mereka tidak menjadi lalai terhadap zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mereka tidak lupa kepada Allah. Dan mereka juga tidak lupa melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kalau besok dibalas oleh Allah, lalu terus mereka masuk neraka. Maka mereka menjaga keimanannya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Qala yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Guncang karena ada banyak keanehan-keanehan yang terjadi menjelang hancurnya alam raya ini. Nah, pokoknya sebisa mungkin kita berusaha selalu sholat. Dan sholatnya tepat waktu agar tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena kalau menunda-nunda itu kan indikasi melalaikan. Maka kita usahakan tepat waktu. Sholat tepat waktu itu merupakan pekerjaan yang paling utama, paling unggul. Rasulullah pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ayul amalin afdal. Itu satu versi dikatakan afdal, tapi versi lain ahabbu ilallah. Tapi pemahamannya serupa. Ya. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Jawaban Rasulullah, sholat pada waktunya. Itu yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud tanya, berikutnya apa? Tsumma terus apa setelah sholat tepat waktu? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia tanya lagi, tsumma terus apa setelah itu? Jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi keutamaan sholat pada waktunya itu melebihi perang di jalan Allah.
kalah pahalanya itu besarnya dibanding dengan sholat tepat waktu. Oleh karena itu, udahlah kita usahakan sholat tepat waktu. Terus, supaya tidak termasuk orang yang melalaikan sholat, ketika kita sholat, kita usahakan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tunduk. Jadi ketika sholat, hati kita tunduk kepada Allah. Dan orang yang bisa khusyuk dalam sholat, Allah menyebutnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, coba bandingkan dengan tadi yang di Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholat. Yang ini orang yang khusyuk di dalam sholat. Jadi pilihannya dua, mau khusyuk atau lalai. Kalau khusyuk beruntung masuk surga, kalau lalai celaka masuk neraka. Nah, padahal di akhirat itu tempatnya hanya dua, nggak ada tempat ketiga. Maka kalau orang itu tidak masuk surga, ya neraka. Kalau nggak ada di neraka, ya berarti di surga. Oleh karena itu kita nggak punya pilihan lain, sudahlah kita di surga aja. Tapi dengan cara-cara yang memungkinkan kita bisa masuk surga. Kalau kita selama ini misalnya belum khusyuk dalam sholat, oke lah, itu masa lalu. Sejarah masa laluku, aku tidak bisa khusyuk. Nah, sekarang ini mumpung kita masih punya umur, ya, masih dikasih kesehatan, kita manfaatkan. Allah mempertanyakan begini, apakah belum waktunya orang-orang itu mengubah sejarah hidupnya, belum waktunya untuk khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Itu ayatnya di surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dengan cara mengingat Allah dan mempelajari kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Jadi artinya kita jangan nunda-nunda. Kapan waktunya kalau ditunda-tunda itu? Bukankah sekarang sudah waktunya? Iya, sekarang sudah waktunya. Karena kita tidak tahu apakah kita nanti sore masih hidup apa enggak. Apakah nanti zuhur nanti kita masih hidup apa enggak. Jadi karena kita tidak tahu, kita selalu siap-siap untuk menghadapi kematian dan menghadap Allah dengan berbekal yang cukup, dengan diutamakan nomor satu sholatnya dulu, karena sholat itu nanti menjadi benchmark, menjadi ukuran amal-amal yang lain. Agar bisa khusyuk, kita pasang niat. Niat itu tujuan yang benar mengapa kita sholat. Hal yang paling mendasar adalah kita pastikan bahwa kita sholat betul-betul hanya karena Allah, bukan karena orang. Kalau karena orang supaya nanti nyoblos saya, itu malah ya karena orang dan karena diri saya sendiri, bukan mengabdi kepada Allah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kita sholat itu betul-betul karena Allah? Bisa juga begini, aku sholat karena diperintah oleh Allah. Nah, karena aku sholat diperintah oleh Allah, berarti sholatnya itu karena Allah. Bisa juga aku sholat karena ingin menyenangkan Allah. Menyenangkan itu bahasa lainnya, ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi, kalau kita sholat ingin menyenangkan Allah, itu juga lillah. Atau kita sholat ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu juga bagian dari lillahi ta'ala. Jadi tujuan kita melaksanakan sholat itu hanya Allah saja. Perintah Allah pendek sekali, fasholli li rabbika wanhar. Ini sudah kita pelajari di surat yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari sebelumnya di surat Al-Kautsar.
Fasalli li rabbik, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi poinnya di sini, fasalli li rabbik, sholatlah hanya karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Kita sendiri juga mengakui sebagai bagian dari bacaan kita waktu sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, semua ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, semua hanya untuk Allah saja. Nah, kalau kita sudah bisa begini, udah, ini betul-betul mukmin ini, ya, betul-betul muslim. Ya, kita tanamkan keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita ketika sholat itu kita sedang menghadap Allah. Nah, kalau kita merasa bahwa aku ini sedang menghadap Allah, kan tidak layak kita ketika menghadap itu pikirannya kemana-mana atau gerak-gerak yang nggak perlu gitu. Setidaknya kita meyakini bahwa suatu saat kita juga akan menghadap Allah. Jadi kalau tidak bisa membayangkan bahwa sekarang aku sedang menghadap Allah, ya paling tidak bahwa besok kalau aku sudah meninggal, aku akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan kehidupanku. Nah, kalau bisa seperti itu, mudah-mudahan kita kemungkinan besar kita bisa terdorong untuk menjadi lebih khusyuk di dalam sholat. Allah sendiri menyatakannya bahwa sholat khusyuk itu tidak mudah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguh sholat dan sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi memang khusyuk itu suatu tugas yang berat. Tapi Allah memberikan gambaran, yang bisa khusyuk itu adalah orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka sedang bertemu dengan Allah atau akan bertemu dengan Allah, dan mereka menyadari bahwa mereka suatu saat akan kembali kepada Allah. Ya, dicamkan di pikiran kita seperti itu. Nah, sholat itu juga penting karena apa? Besok ketika kita dibangkitkan, sholat itu yang pertama diminta pertanggungjawaban. Jadi sholat adalah yang pertama kali diminta pertanggungjawaban, karena mutu sholat kita akan menjadi tolok ukur bagi perilaku kita dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya orang yang sholatnya itu ogah-ogahan, itu coba deh nanti lihat hidupnya dia kan ogah-ogahan. Kalau dia sholatnya asal-asalan, coba lihat nanti kalau dia bekerja juga asal-asalan. Kalau sholatnya itu disiplin, maka dia punya kecenderungan melakukan tugas sehari-hari itu juga dengan cara disiplin. Jadi sholat itu sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Iya, sholat itu satu hari 5 kali. Kalau kita misalnya latihan main tenis meja itu kelihatannya gampang, tapi agak sulit karena bolanya itu gampang melenting gitu. Dan jaraknya juga pendek. Nah, kalau orang mau latihan sehari 5 kali, kan lebih terampil daripada yang latihannya seminggu sekali. Nah, sholat ini dilakukan sehari 5 kali. Maka kalau ini kita lakukan dengan efektif, maka perilaku kita akan sangat terpengaruh oleh kebiasaan kita disiplin dalam sholat. Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Sesungguhnya besok yang dihisab yang pertama kali di antara hamba Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Kenapa? Kok yang pertama kali? Fa in saluhat faqad aflah wa anjah.
Kalau dia sholatnya bagus, layak, solih, maka dia lulus dan beruntung. Lolos dari neraka. Tapi wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya itu jelek, batal. Kalau sholatnya tanpa tumaninah, itu kan sholatnya rusak, batal. Maka dia rugi. Masih mendingan kalau orang mau sholat sunnah. Allah ini Maha Pengasih. Kalau sholat wajibnya kurang, bisa ditutup dengan sholat sunnahnya. Fa'idin taqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu azza wa jal unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammala biha man taqasa minal faridah. Malaikat yang menghisab dibilang, coba kamu lihat ada sholat sunnahnya nggak? Kalau ada, sholat sunnahnya dipakai untuk menutupi kekurangan di sholat wajib. Lanjut, agar kita termasuk orang-orang yang agar kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Seperti yang disebut di surat Al-Ma'un itu tadi, kita usahakan selalu bergegas-gegas menuju sholat ketika dipanggil. Begitu dengan azan, langsung sholat. Malah bila perlu, pergi ke masjid sebelum azan. Jadi bukan sholatnya yang menunggu, tapi orangnya yang menunggu sholat. Kita usahakan setidaknya begitu ada azan, cepat-cepat. Jangan lalu bilang, aduh sudah azan lagi. Itu namanya dia keberatan kalau segera disuruh sholat. Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, cepat-cepat bergegas-gegas menuju ke zikir kepada Allah, artinya menuju sholat. Ayat ini untuk sholat Jumat, tapi sholat yang lain juga begitu, karena ini kan salah satu contoh. Bergegas-gegasnya gimana? Wadarul bai', kalau lagi bisnis tinggal nanti lanjutkan. Sekarang sholat dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Ya, saya kira begitu.